Sahabat Basri, jumpa lagi dengan saya Basri Sofyan di Jejak Basri. Saat ini saya sedang beristirahat dulu di pinggir tol Jati Bening, menikmati air kelapa muda. Ini sedang kelapa mudanya. Ini kita air kelapa mudanya. Ini tolnya. Tol. Sebagai praktisi wakaf juri, izinkan saya menerangkan sedikit tentang apa itu wakaf juri yang bersumber dari atau narasumbernya Sinergi Foundation. Jadi saya hanya membacakannya saja. Sahabat Basri, tahukah sahabat semua, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menetapkan 7 ladang beliau di Madinah sebagai sedekah bagi Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dalil ini pula lah yang menjadikan landasan wakaf juri. Apa itu wakaf juri? Yang dimaksudkan dengan wakaf juri adalah agar pewakaf tidak membiarkan zuriyah keturunannya menjadi orang-orang yang hidup kekurangan dan menjadi beban masyarakat dengan meminta-minta kepada mereka. Yang dimaksud zuriyat adalah anak-anak dan cucu-cucu mereka serta semua yang mempunyai hubungan dengan pewakaf meskipun telah melewati berabad-abad. Wakaf juri turut menopang suatu tugas penting, yaitu untuk menjaga keturunan melalui wakaf yang dikelola secara berkesinambungan oleh keturunan pewakaf. Dengan demikian, mereka dapat mengambil manfaat orang per orang tanpa khawatir terhadap perubahan penghidupan dan kesulitan yang dapat timbul kapan saja dari waktu ke waktu. Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Bagaimana dengan pembagiannya? Para ahli fikih mengakomodir sisi kemaslahatan pada wakaf juri. Sebagai contoh, bila si pewakaf adalah seorang ayah yang mewakafkan hartanya kepada anak-anaknya, maka bila keturunan satu anak lebih banyak daripada keturunan anak yang lain, maka tetap dibagikan secara sama bila tingkat kebutuhan mereka sama. Namun jika tingkat kebutuhan mereka berbeda, maka yang lebih membutuhkan di antara mereka lebih diutamakan daripada yang lain, sesuai dengan hasil ijtihad dengan mengacu pada sedikit atau banyaknya jumlah mereka. Peninggalan itu pun tidak dipertahankan di tangan anak masing-masing dari keduanya, selama sebelumnya peninggalan berada di tangan ayahnya.
Intinya hasil dari pengelolaan harta wakaf untuk keturunan wakif seperti anak, kerabat, dan keluarganya. Contohnya kisah wakaf Abu Tolha yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Jika dirangkum, makna dan fungsi wakaf zuri adalah: satu, ditujukan untuk keluarga atau kerabat. Dua, menjaga keluarga agar tidak menjadi peminta-minta. Tiga, manfaat dialirkan kepada keturunannya sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Basri, sebagai pewakaf atau wakif, saya menyerahkannya kepada nazir yang kebetulan untuk sementara ini kedua peran itu saya tanganin sendiri. Jadi sebagai pewakaf atau wakif, saya mengalokasikan aset wakaf, dan sebagai nazir yang sementara ini juga saya sendiri, sebelum nanti saya buat yayasan atau badan hukumnya yang resmi. Dari hasil usaha, katakanlah ambil contoh rumah kontrakan, itu dibagi mauquf alainya terdiri dari 3 orang anak saya masing-masing 10%, kemudian saya sendiri 10%, kemudian almarhum istri saya sendiri 10%. Nah, totalnya 50%. Buat saya dan almarhum istri saya langsung disalurkan atau disedekahkan ke pihak sebagai wakaf heri. Kemudian bagian berikutnya operasional nazir 10% dan pengembangan wakaf 40%. Nah, itu pembagian seperti itu. Tahap awal memang belum ada yang sempurna, masih saya tangani sendiri. Secara bertahap akan saya rapikan, tapi secara garis besarnya ya seperti itu. Baik sahabat Basri, sekian dulu liputan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menonton channel ini. Harapan saya tetap dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, comment, and share pada setiap media sosial yang sahabat miliki. Karena tanpa dukungan sahabat semua, channel ini bukan apa-apa dan saya pun bukan siapa-siapa. Sampai berjumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.